Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan berupa hasil dari tugas besar saya, yaitu mengenai aplikasi Delphi 2010. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Fitra Satria, Stambuk S51 20009. Dan saya di sini berasal dari jurusan Teknik Informatika. Nah, di mana di sini saya akan membahas mengenai tugas besar saya, yaitu mengenai mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu dengan judul aplikasi studio official. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari aplikasi saya yang dimana dalam di dunia bisnis itu ada peranan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk berupa perdagangan secara elektronik atau yang biasa dikenal dengan e-commerce. Nah, e-commerce sendiri merupakan perdagangan menggunakan jaringan internet dan juga seiring berjalannya waktu. Nah, sedang berkembang saat ini ya berupa penyewaan, penjualan sistem informasi dan lain-lain. Dan di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana para pengusaha memikirkan bagaimana strategi agar pemasukan dan pengeluaran itu bisa tetap stabil dan juga dengan cara meminimalisir karyawan, maka dalam ini diperlukan bantuan teknologi agar pendataan customer menjadi teratur seperti itu. Nah, di mana juga aplikasi ini dengan adanya aplikasi ini membuat menjadikan penyewaan jasa atau foto lebih terjadwal dan juga lebih efisien untuk mencegah kesalahan yang berlanjut. Nah, maksud dari kesalahan ini merupakan kesalahan dari proses penjadwalannya seperti itu. Dan juga dengan hal tersebut mendasari dalam membuat sebuah aplikasi yang bernama yaitu Studio Official dengan menggunakan sistem digital serta database MySQL pada aplikasi Delphi versi 2010. Nah, selanjutnya di sini metode pengembangan yang kita gunakan yaitu metode waterfall, di mana metode waterfall sendiri merupakan metode yang sering digunakan oleh penganalisa sistem pada umumnya. Nah, inti dari metode waterfall ini ya, yaitu suatu sistem dilakukan secara berurutan. Nah, maksudnya secara berurutan itu jika langkah pertama belum dikerjakan, maka langkah kedua itu dapat dikerjakan. Nah, jika langkah kedua belum dikerjakan, maka langkah ketiga juga tidak dapat dikerjakan. Begitu seterusnya. Nah, otomatis langkah ketiga akan bisa dilakukan jika langkah awal atau langkah pertama dan kedua sudah dilakukan seperti itu. Nah, dalam metode pengembangan waterfall ini juga terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan itu maksudnya adalah apa saja yang kita butuhkan di dalam aplikasi yang ingin kita buat, seperti proses input data paket, data transaksi, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua, setelah kita menganalisa semua kebutuhan yang kita butuhkan, maka kita setelah itu merancang desain sistemnya. Merancang desain sistemnya itu seperti melakukan rancangan flowchart-nya bagaimana, prosesnya bagaimana, kita butuh entitas berapa, seperti itu. Dan yang ketiga, setelah desain sistem sudah kita rancang sedemikian rupa, maka kita masuk ke penulisan kode programnya di dalam aplikasi tersebut. Nah, aplikasi yang kita gunakan yaitu Delphi 2010 serta database MySQL atau Exam, di mana nanti database-nya itu akan menyimpan data-data yang akan kita masukkan di dalam aplikasi yang kita buat seperti itu. Dan yang keempat ada pengujian program atau testing. Nah, pengujian program testing ini terbagi dua, yaitu ada white box dan black box. Nah, itu akan saya jelaskan di next slide. Dan yang terakhir ada penerapan program dan pemeliharaan. Nah, penerapan program dan pemeliharaan ini merupakan tahap akhir dari aplikasi yang saya buat seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di sini kan ada testing black box dan juga white box. Nah, black box sendiri merupakan pengujian yang dilakukan sendiri dengan hanya menilai kebutuhan dan spesifikasi software, dan juga black box testing cukup meninjau input dan output sistem software tanpa pengetahuan tentang internal programnya. Nah, sedangkan white box sendiri yaitu merupakan salah satu untuk menguji sertifikasi atau software dengan cara melihat modul untuk dapat meneliti dan menganalisa kode dari program yang dibuat. Ada yang salah atau tidak seperti itu. Jadi saya simpulkan bahwa perbedaan dari black box dan white box sendiri yaitu black box itu menganalisa dalam proses aplikasinya, sedangkan white box sendiri yaitu menganalisa dalam bentuk kode programnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini masuk ke aplikasinya. Nah, sebelum masuk ke aplikasinya mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai database yang saya buat. Nah, di sini saya membuat database dengan nama Studio Foto. Nah, Studio Foto ini terbagi lagi menjadi 5 tabel. Yang pertama ada login admin, login client, party type, pesanan, dan juga service type. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai desain dengan rancangan yang saya buat, mengenai flowchart-nya, DFD-nya, use case seperti apa. Jadi saya akan masuk ke laporan yang telah saya rancang, di mana ini adalah laporan. Nah, pada bab 4 di mana saya menulis bab 4 itu ada perancangan sistem. Nah, di mana ada 4.1 itu merupakan flowchart,
Nah, di mana di sini ada proses. Yang pertama ada login admin, ada data paket, data service, registrasi klien, login klien, dan juga data transaksi. Nah, di mana dari 6 proses ini akan saya terapkan di dalam aplikasi yang saya buat. Nah, yang kedua ada poin 4.2 yang dimana yaitu activity diagram. Di mana activity diagram ini sama seperti flowchart, hanya saja berbeda bentuk, yaitu seperti tabel yang kita lihat seperti saat ini. Nah, di sini ada data paket, data service, registrasi klien, login klien, data transaksi, dan juga dan lain-lain. Nah, kemudian 4.4.3 di sini ada DFD, data flow diagram. Yang pertama ada DFD level 0 atau secara ringkasnya, dan DFD level 1 yaitu secara terperincinya atau secara jelasnya. Nah, kemudian yang terakhir poin 4.4 yaitu ada bagian use case diagram. Use case diagram ini yang berbeda hanya bentuk entitasnya, yaitu yang pertama admin dan kedua klien. Nah, entitas di sini kita sebut sebagai aktor, dan yang kedua itu ada bentuk bulat ini. Seperti bentuk bulat ini yaitu proses dari si aktor ini ingin melakukan proses apa, seperti itu. Seperti ini ada pilih menu login, login admin, daftar klien, dan login klien, seperti itu. Jadi di sini merupakan ada inputnya dan juga extend-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk langsung ke aplikasinya untuk mendemokan bagaimana testing dari white box dan juga black box-nya, seperti itu. Tanpa berlama-lama untuk mempersingkat waktu. Nah, sini saya sudah buat project dengan nama tugas besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai testing white box-nya. Nah, kita bisa masuk ke button admin-nya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada kode bernama prosedur halaman awal, image 1, klik, baru sender object. Nah, maksudnya ini ketika image 1 diklik itu akan menjalankan kode yang ada di bawah ini, seperti itu. Nah, maksud dari login admin ini merupakan nama dari halaman login admin. Nah, login admin tersebut kita akan munculkan, ada error. Nah, kita akan munculkan di mana login admin akan di-show seperti itu. Jika kita tidak tulisan show-nya, maka dia akan seperti biasa, tidak akan menampilkan halaman login admin. Jika kita tambahkan show, maka dia akan muncul halaman login admin. Nah, yang kedua di sini ada halaman awal.hide. Halaman awal.hide ini akan menutupi halaman login, halaman utama akan ditutupi halaman utama, dan juga halaman awalnya akan ditutup seperti itu. Dan yang kedua itu ada button kedua itu ada button client. Button client ini sama saja di mana menu client akan ditampilkan dan juga halaman awal akan di-hide atau halaman utama ini akan di-hide gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai testing white box pada halaman login admin, di mana di sini login admin di situ sini terdapat with jQuery 1. Nah, jQuery 1 itu merupakan parameter SQL yang akan kita gunakan, di mana akan kita aktifkan pertama itu false, dan kemudian kita clear SQL-nya, dan juga kita munculkan perintah SQL berupa select bintang from dari tabel login admin. Nah, maksud dari tabel login admin ini kita ingin lihat username apa yang ada di dalam tabel itu. Itu ada. Terus kita masukkan ke dalam edit1.txt dan juga passwordnya kita masukkan ke dalam edit2.txt seperti itu. Nah, setelah itu setelah kita mengambil atau menyeleksi username dan password di dalam tabel login admin, maka kita cek melakukan kondisi yang dimana ada kondisi if atau jQuery 1 di recordkan atau dilihat apakah dia kurang dari sama dengan 0, maka jika iya maka dia akan jalan pesan error atau pesan salah, password salah seperti itu. Dan jika loginnya berhasil, maka dia akan dicek di dalam jQuery-nya seperti itu, dan juga akan ditampilkan statusnya apa seperti itu. Dan juga setelah login admin telah berhasil, maka dia akan menampilkan halaman setelah login seperti ini. Setelah login.show, halaman setelah login akan tampil. Nah, kemudian halaman login admin itu akan tertutupi dengan halaman setelah login seperti itu. Dan juga di sini ada edit1.txt dikosongkan. Kenapa dikosongkan? Karena dia akan ketika login admin berhasil tertutup, maka dia akan otomatis edit 1 dan edit 2-nya itu akan terulang seperti itu, tidak berisi apa-apa seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan mengenai testing black box-nya terhadap programnya. Nah, langsung saja saya jalankan. Nah,
Di sini ada dua entitas yang saya gunakan. Yang pertama ada admin dan juga klien. Nah, jadi kita pertama menggunakan sebagai admin terlebih dahulu. Nah, di sini ada halaman login yang telah saya jelaskan tadi, di mana ada login admin. Login admin tadi kita sudah buat di dalam database-nya, yaitu dengan tabel login admin seperti itu. Di sini sudah buat bagiannya, yaitu lalu passwordnya juga sama. Nah, kita login berhasil sebagai admin. Nah, ini merupakan validasi dari ketika loginnya berhasil, maka dia akan tampil seperti ini. Jika dia gagal, maka dia akan muncul maka dia akan muncul validasi berupa pesan error seperti itu. Nah, di sini akan muncul ke halaman utama dari admin. Nah, halaman utama dari admin ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada paket dan juga service dan juga laporan paket dan juga laporan transaksi. Nah, pertama itu kita masuk ke menu paket terlebih dahulu. Nah, menu paket ini merupakan inputan data paket, di mana ada 3 field. Yang pertama ada kode paket, dan juga harga dari paket itu. Nah, di sini sudah ada contohnya, di mana ada kode paket A1, B1, C1, dan D1. Nah, di mana kita ingin menambahkan sedikit mengenai field yang akan kita tambahkan atau data paket yang ingin kita tambahkan. Misalkan kita klik button ini, tambah, otomatis di sini bisa muncul isi seperti itu. Kode paket misalkan E1. Kemudian paketnya dengan nama Mega, harganya sekitar 6 juta. 1, 2, 3. Oke, kita simpan. Nah, di sini validasinya data berhasil tersimpan. Jika dia kita isikan cuma 2 field saja, yaitu kode paket dan paket, tapi harganya kita tidak isi, maka dia akan terjadi error seperti itu. Kita coba dulu. Kita cuma mengisikan kode paketnya, misalkan F1, kemudian paketnya kita isi sembarang, kemudian harganya kita tidak isi, kita simpan. Nah, seperti ini, dia akan muncul validasi errornya seperti itu, harga masih kosong. Maka dari itu harga harus diisi seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama, di sini saya akan langsung coba button selanjutnya, yang dimana ada button ubah. Kita ingin ubah misalkan namanya menjadi Supra, super. Paket super, kemudian harganya sama, kita ubah. Nah, data berhasil diubah seperti itu. Nah, jika ingin mereset atau menghapus semua datanya tanpa menghapus dari database, kita bisa klik reset atau seperti tanda restart begitu. Jadi kita klik bisa langsung terhapus. Nah, seperti itu. Nah, jika kita ingin menghapus datanya, kita bisa klik lagi dan juga klik button hapusin yang ada di atas dari button restart tersebut. Kita klik hapus. Nah, di sini validasinya merupakan pesan ya atau tidak, di mana MT berupa pesan dari kode perintah MT confirmation, di mana jika kita ingin menghapus datanya kita bisa klik yes, dan jika tidak kita bisa klik no. Kita ingin menghapusnya kita klik yes. Nah, data berhasil terhapus seperti itu. Ketika data berhasil terhapus, otomatis data dari tabel data paket telah tidak ada seperti itu. Jadi kita lanjut ke menu selanjutnya. Nah, menu selanjutnya yaitu ada menu service. Nah, menu service di sini sama saja seperti sebelumnya, di mana kita bisa tambah, simpan, ubah, hapus, reset, dan juga kembali seperti itu. Jadi kita contohkan seperti ini. Kita pilih Platinum dari menu data paket yang sebelah seperti itu. Di sini otomatis harganya muncul karena kenapa kita memberikan otomatis berubah, di mana langsung kita klik edit 2.on change, bukan edit klik lagi, double klik. Jadi kita di sini menggunakan on change agar dia bisa berubah secara otomatis dari data paket yang telah kita inputkan sebelumnya seperti itu. Jadi di sini keterangan jasanya kita misalkan taruh 40 foto, kemudian dengan 2 jam misalkan. Kemudian nama krunya Arif misalkan, dengan email arif.gmail.com, kita simpan. Oke, data berhasil tersimpan seperti itu. Di sini otomatis tertambah. Nah, ini paket platinum, harga, keterangan jasa. Oke, sudah ada. Kita ingin restart misalkan, kita ingin lihat datanya sudah masuk. Oke, sudah masuk, kita restart. Nah, sudah terrestart, maka kita bisa hapus juga. Caranya kita klik button ini, hapus. Oke, data berhasil dihapus. Nah, validasinya sama seperti sebelumnya. Nah, kita kembali lagi. Kita lihat data dari data paket dan juga data service di laporan paket ini. Nah, ini dia. Ini laporan paket yang telah kita inputkan tadi, di mana ada kode jasanya apa, paketnya apa, price-nya berapa, keterangan jasa, nama kru, dan juga emailnya, seperti itu. Jadi di sini merupakan data dari laporan paket studio yang ada di studio official, seperti itu. Dan selanjutnya ada laporan transaksi. Nah,
Laporan transaksi ini berupa laporan yang telah dilakukan oleh si klien nantinya setelah melakukan transaksi jasanya. Nah, di mana di sini ada ID klien, paket, harga, nomor WA, booking, pajak, total uang dan kembalian seperti itu. Di sini nanti akan otomatis bertambah jika kita menambahkan transaksi di dalam menu klien nanti. Jadi langsung saja kita masuk ke menu klien. Kita log out terlebih dahulu. Yes. Nah, kembali. Nah, kita masuk ke entitas yang kedua, yaitu kita masuk sebagai klien. Kita lihat di sini klien. Nah, di mana di sini ada dua menu lagi, di mana ada register dan juga login. Nah, di mana dalam register ini akan mendaftar akun dan login itu ketika si klien sudah mempunyai akun. Jika belum, maka kita akan daftar terlebih dahulu. Seperti ini. Kita daftar misalkan ABCD. Kemudian passwordnya sama, ABCD, nomor HP-nya 0812 4356 789. Oke, kita daftar. Oke, kemudian kita tinggal login lagi. Nah, otomatis kita tinggal tambahkan yang tadi ABCD, passwordnya juga sama ABCD. Kita kalau masih ragu dengan passwordnya, kita bisa klik lihat password di sini. Nah, seperti itu. Di sini juga ada validasi. Juga seperti ketika dia diklik, dia akan muncul dengan kode bintang dan juga kode 0 gitu, untuk menampilkan passwordnya. Kita login. Nah, di sini ada dua menu lagi, album dan juga transaksi. Ya, di album ini dia hanya berupa katalog dari studio official, tidak merupakan proses apa saja. Nah, kemudian kita kembali. Nah, masuk ke menu transaksi. Nah, menu transaksi ini merupakan menu utama dari si klien ketika ingin melakukan transaksi atau pembelian jasa pada aplikasi studio official. Di mana di sini terdapat dua DB grid. DB grid pertama merupakan pilihan paketnya, dan yang kedua merupakan data dari transaksinya. Nah, ketika kita ingin menambah data atau ingin membeli dari jasa yang telah disediakan, maka kita bisa klik tambah di sini. Kemudian namanya siapa, misalkan namanya Arif atau siapa ya? Anca. Nah, dan paketnya misalkan platinum dengan nomor WA misalkan 0812 4356 789 seperti yang tadi. Booking waktunya kita kira tanggal 3 bulan 10 tahun 2025 misalkan. Kemudian kita simpan datanya. Oke, data berhasil tersimpan. Ini sama saja seperti form sebelumnya, seperti data paket dan juga data service, di mana setiap button kita taruh validasi seperti itu. Kita oke, data berhasil tertambahkan. Nah, di sini ada nama Anca, kode paketnya ada, harganya ada, kemudian yang berbeda hanya di sini. Nah, sini uang, total harga dan juga kembalian. Kenapa 0? Karena kita belum melakukan proses bayarnya. Nah, bagaimana jika kita ingin membayarnya? Nah, kita bayarnya seperti ini. Kita klik si Anca ini, kemudian di sini otomatis masuk datanya, kita klik bayar sekarang gitu. Nah, otomatis di sini akan muncul top up berupa form untuk bayar. Nah, di sini saya beri nama formnya itu dengan form bayar. Nah, kita ingin lihat di sini ada harga, pajak dan juga total uang dan juga kembalian. Nah, untuk yang bagian field ketiga ini atau baris ketiga, di sini merupakan total. Kita ingin lihat total harga yang ingin dibayar si klien. Kita lihat, kita klik button total, otomatis di sini masuk total dari bayaran si klien seperti itu. Dan juga uangnya itu misalkan kita berikan uang tidak cukup, misalkan ada 4 juta. Nah, kemudian kita klik kembalinya. Di sini ada validasi lagi, di mana uang itu tidak cukup. Uang tidak cukup itu ketika uang yang diberikan tidak memenuhi dari total bayar si klien seperti itu. Nah, oleh karena itu, untuk melanjutkan proses transaksi, kita harus memberikan uang yang pas atau tidak lebih seperti itu. Misalkan uangnya 6 juta, itu 23. Nah, kembalinya 97.975.000. Nah, ini untuk kembalian si klien. Nah, setelah sudah memenuhi semuanya, kita klik bayar. Nah, di sini pembayaran berhasil. Otomatis data si transaksi si klien ini, si Anca, telah masuk ke data si admin seperti itu. Kita bisa cek. Nah, di sini sebelum kita beralih ke data admin, di sini kita bisa lihat struk dari si Anca, di mana dia dapatkan struk ketika dia telah membeli sebuah jasa dari studio foto yang ada gitu. Di mana ada ID transaksinya yaitu 41, ada nama si klien, nomor WhatsApp-nya apa, paket, harga, booking waktu, pajak juga ada, total uang dan kembalinya. Nah, di sini semuanya tertera jelas
Karena kenapa? Di mana ini merupakan bukti dari studio official untuk si klien, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke menu si admin, kita kembali dulu, kita logout, oke. Kita masuk ke si admin. Nah, si admin ini sama kayak tadi, kita login. Nah, oke, login berhasil. Kita cek datanya di laporan transaksi. Apakah si Anca tadi sudah masuk ke dalam laporan transaksi atau belum? Kita bisa lihat. Nah, ini. Nah, di sini sudah masuk si klien Anca itu sudah masuk dengan ID yang sama, yaitu tadi 41. Paketnya ada platinum, harganya 5.25.000, nomor WhatsApp-nya ada. Tanggal booking waktunya juga ada, pajaknya juga sama, yaitu kita telah set di situ 25.000 untuk pajaknya, totalnya juga ada, serta uang dan bahkan kembalinya pun ada. Gitu. Jadi di sini merupakan laporan seluruh transaksi yang telah dilakukan klien itu akan bisa dilihat oleh si admin seperti itu. Nah, kita keluar dari aplikasinya, ini keluar, ya. Nah, oke, jadi itu saja merupakan testing dari black box dan juga white box. Nah, di white box ini saya cuma jelaskan sedikit karena kenapa waktu yang saya untuk merekam ini tidak lama, hanya 25 menit batasnya. Jadi mohon maaf jika sedikit untuk white box-nya dan juga black box-nya. Saya mohon maaf. Jadi saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen saya dan juga para asdos yang telah mendukung saya untuk mensukseskan saya telah membuat aplikasi ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman saya yang telah membantu saya juga untuk membuat aplikasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya stop share terlebih dahulu. Jadi sekian dari saya, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai tugas besar yang saya buat, mengenai studio official dengan metode pengembangan waterfall dan juga tes pengujian mengenai white box dan juga black box. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf. Pamit.